Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi yang ada di dalam kitab anggaran oleh Bapak Catur Sasongko. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anis Solahia, NIM 180301079 dari kelas manajemen semester 5 APAGI. Materi pertama yang akan saya bahas di sini yaitu anggaran penjualan, di mana anggaran penjualan ini menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang jadi yang akan dijual oleh perusahaan dan harga jual yang diharapkan diperoleh untuk periode anggaran mendatang. Sehingga pada anggaran penjualan ini, jumlah barang jadi yang harus diproduksi akan menentukan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, penting sekali untuk dapat memperkirakan jumlah barang jadi yang akan dijual secara akurat dalam periode anggaran mendatang, karena akan mempengaruhi penyusunan anggaran-anggaran lain yang ada di dalam anggaran induk. Selanjutnya masuk pada contoh anggaran penjualan, di mana terdapat PT Furnitur Jati Indah atau FJI. Beliau merupakan perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga yang berasal dari kayu jati. Produk yang dibuatnya adalah kursi dan lemari yang terbuat dari kayu jati. Pihak manajemen PT FJI ini menargetkan kenaikan penjualan pada bulan Januari 2009 untuk kursi dan lemari masing-masing sebesar 20% dan 10%. Dan harga jual per unit untuk bulan Januari 2009 ini sama dengan harga jual di bulan Desember 2008. Dan berikut ini adalah data pada bulan Desember 2008, di mana penjualan untuk kursi sebesar 8.000 dan untuk lemari sebesar 10.000. Sedangkan harga jual per unitnya untuk kursi sebesar 5 juta, sedangkan untuk lemari sebesar 3 juta. Dari pertanyaan tersebut, instruksi yang disuruh di sini yaitu menyusun anggaran penjualan pada PT FJI di bulan Januari 2009. Dari pertanyaan tersebut, kita bisa menjawabnya dengan cara yang pertama, kita mencari penjualan unit untuk bulan Januari 2009, di mana penjualan bulan Januari ini dilakukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu penjualan bulan Januari sama dengan penjualan Desember dikalikan 1 ditambah pertumbuhan penjualan Januari, sehingga untuk kursi yaitu 8.000 dikali 1 ditambah 20% hasilnya 9.600 unit. Sedangkan untuk lemari 10.000 dikalikan 1 ditambah 10% hasilnya 11.000 unit. Untuk harga jual per unit bulan Januari ini sama dengan harga jual per unit pada bulan Desember. Sehingga kita bisa menjawabnya sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat dulu tabelnya dengan judul PT FJI Anggaran Penjualan untuk bulan yang berakhir pada Januari 2009. Untuk penjualan barang jadi dalam unitnya kita masukkan yang tadi. Untuk kursi 9.600 dan untuk lemari sebesar 11.000. Setelah itu dikalikan harga jual. Untuk kursi sebesar 5 juta dan untuk lemari sebesar 3 juta. Sehingga penjualan barang jadi untuk kursi sebesar 48 miliar dan untuk lemari sebesar 33 miliar. Sehingga hasil penjualan barang jadi untuk kursi ditambah dengan lemari menghasilkan hasil sebesar 81 miliar. Selanjutnya yang kedua ada anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran produksi ini dibuat setelah anggaran penjualan disusun, karena perusahaan harus menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi dalam rangka mendukung target penjualan yang ada di anggaran penjualan. Di dalam anggaran produksi ini, ada dua kebijakan yang dapat digunakan untuk perusahaan dalam menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Yang pertama, ada kebijakan stabilisasi produksi, yang mana kebijakan ini berproduksi pada tingkat produksi yang sama setiap bulannya dalam 1 tahun. Dan yang kedua,
ada kebijakan stabilisasi tingkat persediaan, di mana kebijakan ini dapat diterapkan untuk perusahaan yang tidak menginginkan tingkat persediaan berfluktuasi secara berlebihan setiap periode yang tercakup dalam anggaran. Contoh anggaran produksi, di mana terdapat PT Sahati Indah yang sedang menyusun anggaran produksi untuk produk yang dihasilkannya, yaitu produk boneka unyil untuk bulan Agustus 2008. PTSI memperkirakan dapat menjual 8.000 unit boneka tersebut selama bulan Agustus 2008. Selain itu, PTSI juga memperkirakan jumlah unit persediaan akhir dan awal boneka unyil untuk bulan Agustus 2008. Sehingga dapat diketahui bahwa di PTSI ini penjualannya sebesar 8.000, persediaan akhirnya sebesar 2.000 dan persediaan awalnya sebesar 1.000. Dan ditanyanya di sini adalah susunlah anggaran produksi pada PTSI periode Agustus 2008. Sehingga dapat dijawab sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat tabel terlebih dahulu. Di tabel pertama ditulisi penjualan unitnya sebesar 8.000 ditambah persediaan akhir barang jadi sebesar 2.000, sehingga total barang jadi yang dibutuhkan adalah 10.000. Lalu dikurangi persediaan awal barang jadi sebesar 1.000, maka jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 9.000. Selanjutnya yang ketiga, terdapat anggaran biaya produksi, di mana anggaran biaya produksi ini adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi barang jadi. Anggaran biaya produksi dapat dikelompokkan dalam 3 sub anggaran. Yang pertama ada anggaran bahan baku, di mana anggaran ini merupakan kegiatan utama perusahaan dalam mengubah bahan baku yang diperoleh menjadi barang jadi. Di dalam anggaran bahan baku ini terdapat 2 bagian. Yang pertama ada anggaran pemakaian bahan baku dan selanjutnya ada anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pemakaian bahan baku ini merupakan anggaran yang menentukan jumlah dan nilai bahan baku yang digunakan untuk kegiatan produksi dalam satu periode anggaran. Sedangkan anggaran pembelian bahan baku ini merupakan anggaran yang menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan harga pembeliannya dalam satu periode anggaran. Selanjutnya yang kedua, ada anggaran tenaga kerja langsung, di mana anggaran ini menyusun anggaran yang berkaitan dengan tenaga kerja yang bersinggungan langsung dengan produk yang dihasilkan. Selanjutnya yang terakhir yang ketiga, yaitu anggaran biaya overhead produksi, di mana anggaran ini merupakan seluruh biaya yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan produksi barang atau jasa. Selanjutnya masuk pada contoh anggaran biaya produksi. Di sini saya mengambil contoh pada anggaran bahan baku. Yang pertama ada anggaran pemakaian bahan baku. Contohnya sebagai berikut. PT Sahati Indah merupakan perusahaan yang memproduksi boneka unyil untuk bulan Agustus 2008. Pada akhir bulan Agustus 2008, manajemen PTSI hendak menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk produk boneka unyil pada bulan Agustus 2008. Berikut ini merupakan anggaran produksi boneka unyil untuk bulan Agustus 2008. Untuk penjualannya sebesar 8.000, persediaan akhir sebesar 2.000, jumlah barang jadi yang dibutuhkan sebesar 10.000, persediaan awal sebesar 1.000, dan jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 9.000. Adapun standar kebutuhan bahan baku untuk membuat satu unit boneka unyil adalah 2 meter kain katun dan 8 buah manik-manik dengan harga kain katun per meternya sebesar 40.000, sedangkan harga satu buah manik-manik sebesar 1.500. Dan berikut ini merupakan anggaran pemakaian bahan baku pada PT Sahati Indah untuk bulan yang berakhir pada Agustus 2008. Yang pertama, jumlah produk barang jadi untuk kain sebesar 9.000 dikali dengan standar kebutuhan bahan baku per unit untuk kain sebesar 2 menghasilkan jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi kain sebesar 18.000. Setelah itu dikalikan harga bahan baku per unit untuk kain sebesar 40.000, maka menghasilkan total biaya bahan baku untuk produksi kain sebesar 720 juta. Dan untuk jumlah produksi barang jadi pada manik-manik sebesar 9.000 dikali dengan standar kebutuhan bahan baku per unitnya 8,
Maka jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi manik-manik ini sebesar 71. Setelah itu dikalikan harga bahan baku per unitnya sebesar 1.500, menghasilkan total biaya bahan baku untuk produksi manik-maniknya sebesar 108 juta. Dan selanjutnya, contoh anggaran pembelian bahan bakunya. Dari soal yang sama dengan anggaran pemakaian bahan baku dan ditambah dengan pihak manajemen yang mengestimasikan jumlah persediaan bahan baku awal dan akhir untuk Agustus 2008 sebagai berikut. Persediaan awal kain 200, persediaan akhirnya untuk kain sebesar 300, dan untuk persediaan awal manik-manik sebesar 400, persediaan akhirnya sebesar 300. Maka anggaran pembelian bahan baku pada PT Sehati Indah untuk bulan yang berakhir pada Agustus 2008 sebagai berikut. Yang pertama untuk kain. Jumlah kebutuhan baku untuk produksinya sebesar 18.000 ditambah persediaan akhir bahan bakunya sebesar 300, menghasilkan jumlah kebutuhan bahan baku sebesar 18.300. Lalu dikurangi persediaan awalnya sebesar 200, menghasilkan jumlah bahan baku yang harus dibeli sebesar 18.100. Setelah itu dikalikan dengan harga bahan baku per unitnya sebesar 40.000, maka total biaya pembelian bahan baku untuk kain sebesar 724 juta. Selanjutnya yang kedua, pada manik-manik. Untuk jumlah kebutuhan baku untuk produksi manik-manik ini sebesar 71.000, ditambah dengan persediaan akhir bahan bakunya sebesar 300, maka jumlah kebutuhan bahan bakunya sebesar 71.300. Setelah itu dikurangi persediaan awal bahan bakunya 400, maka jumlah bahan baku yang harus dibeli sebesar 70.900. Setelah itu dikalikan harga bahan baku per unitnya sebesar 1.500, menghasilkan total biaya pembelian bahan baku untuk manik-maniknya sebesar 106.350.000. Selanjutnya materi yang terakhir, yaitu anggaran beban operasi. Jadi setelah kita menyusun anggaran beban produksi, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran beban operasi, di mana beban operasi ini adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan produksi. Secara umum, beban operasi dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, ada beban penjualan, di mana beban penjualan ini merupakan beban yang muncul dari aktivitas penjualan barang dan jasa oleh perusahaan kepada pelanggan. Contohnya, gaji wiraniaga, komisi wiraniaga, biaya penyusutan kendaraan bagian penjualan, biaya listrik, biaya air, dan biaya gas pada bagian penjualan. Dan yang kedua, terdapat beban administrasi, di mana beban administrasi ini merupakan beban yang muncul dari aktivitas administrasi dan kegiatan umum lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya ada gaji staf akuntansi dan keuangan, biaya penyusutan komputer bagian administrasi, biaya listrik, biaya air, dan biaya gas pada bagian administrasi. Contoh anggaran beban operasi. PT Berkah Abadi Jaya ingin menyusun anggaran beban operasi untuk bulan Januari 2008. Anggaran beban operasi disusun dengan cara mengelompokkan semua beban operasi yang ada ke dalam kelompok beban tetap dan variabel. Berikut ini adalah asumsi-asumsi yang diperlukan untuk menyusun anggaran beban operasi pada PT Berkah Abadi Jaya. Yang pertama, penjualan bulan Januari 2008 diperkirakan sebesar 600 juta. Yang kedua, gaji tetap karyawan pada bagian penjualan per bulannya sebesar 5 juta, sedangkan untuk karyawan bagian administrasi per bulannya sebesar 8 juta. Yang ketiga, komisi karyawan pada bagian penjualan sebesar 1% dari penjualan, sehingga komisi penjualan didapatkan sebesar 6 juta dari 600 juta dikali dengan 1%, maka hasilnya 6 juta. Yang keempat, beban penyusutan kendaraan pada bagian penjualan dan bagian administrasi masing-masing sebesar 2 juta per bulan. Yang kelima, beban iklan per bulannya sebesar 3 juta. Yang keenam, biaya penyusutan peralatan pada bagian penjualan dan bagian administrasi setiap bulannya sebesar 2 juta dan 1 juta. Dan yang terakhir, yang ketujuh, beban tetap listrik pada bagian penjualan dan administrasi adalah 500.000 per bulannya, sedangkan biaya variabel listrik per kWh-nya adalah 500.
untuk pemakaian listrik di bagian penjualan dan administrasi diperkirakan sebesar 1000 dan 1500 kWh. Sehingga beban listrik pada bagian penjualan pada beban variabel adalah 500 dikali 1000 kWh sama dengan 500.000. Dan untuk beban listrik pada bagian administrasi pada beban variabel sama dengan 500 dikali 1500 hasilnya 750.000. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan seluruh komponen biaya beban tetap dan biaya variabel tersebut pada bagian penjualan dan bagian administrasi untuk bulan Januari 2008. Langkah pertama, kita membuat tabel terlebih dahulu dan diberi judul Anggaran Beban Operasi PT Berkah Abadi Jaya untuk periode Januari 2008. Yang pertama, pada beban penjualan. Tadi gaji karyawannya sebesar 5 juta, setelah itu beban penyusutan kendaraan sebesar 2 juta, dan biaya iklannya sebesar 3 juta, biaya penyusutan peralatan sebesar 2 juta, biaya listrik untuk biaya tetap sebesar 500.000 dan untuk beban variabelnya sebesar 500.000, sehingga totalnya 1 juta. Untuk komisi karyawan penjualan masuk pada beban variabel sebesar 6 juta. Dari semua jenis beban tersebut ditambahkan semua sehingga menghasilkan total pada beban penjualan sebesar 19 juta. Dan sekarang masuk pada beban administrasi, di mana beban administrasi ini yang pertama yaitu gaji karyawan sebesar 8 juta, setelah itu beban penyusutan kendaraan sebesar 2 juta, dan biaya penyusutan peralatan sebesar 1 juta, untuk biaya listrik di beban tetap sebesar 500.000 dan untuk di beban variabel sebesar 750.000. Sehingga subtotal pada beban administrasi ini sebesar 12.250.000. Setelah itu kita tambah untuk beban penjualan dan beban administrasinya, maka menghasilkan sebesar 31.250.000. Mungkin itu saja refleksi penganggaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.